Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai interpolasi Newton yang rumusnya adalah seperti ini ya. Ini orde 1 dengan diketahuinya dua titik, yaitu x0 dan fx0 ya di sini. Kemudian titik satu lagi adalah x1 dan fx1 gitu ya. Nah, ini orde 1. Dengan beda terbagi Newtonnya antara x0 dan x1 adalah rumusnya ini. Nah, dari rumus ini kita akan pelajari interpolasi satu lagi, yaitu interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange ini sebetulnya hanya perumusan ulang untuk interpolasi Newton. Kalau di interpolasi Newton kita harus membuat tabel, di interpolasi Lagrange ini kita tidak harus membuat tabel. Begitu. Nah, di interpolasi Lagrange ini tujuannya untuk memudahkan sebetulnya agar tidak ada dua tahap begitu ya untuk pembuatan beda terbagi, tapi tentunya mengenai kemudahan dan lainnya akan diserahkan lagi kepada kalian mana yang akan digunakan. Nah, untuk membuat interpolasi Lagrange kita hanya melakukan substitusi dari beda terbaginya ini ke dalam rumus interpolasinya. Ke sini kita akan substitusi. Sehingga P1 yang didapatkan menjadi seperti ini. Sama dengan fx0 ditambah dengan tambahan beda terbaginya kita substitusikan, beda terbaginya adalah fx1 dikurang. Nah, setelah disubstitusi kita tinggal mengalihkan saja. Jadi yang di dalam kurung ini yang ini ya, ini kita akan kalikan dalam, kita akan distribusi sehingga didapatkannya adalah fx0 itu ditambah dengan fx1 dikalikan dengan x dikurangi x0 kemudian dikurangin dengan fx0 gitu dikalikan dengan x dikurangi x0 dibagi dengan x1 dikurangi x0. Nah, kalau kita pisahkan antara yang ini, yang kiri ya, dan yang sebelah kanannya, ini dengan penyebut yang sama, bentuknya akan menjadi seperti ini, fx0 ditambah dengan fx1 kalikan dengan x dikurangi x0 dibagi x1 dikurangi x0 kurangi dengan fx0. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, kan kita tidak terlalu suka dengan angka negatif sebetulnya, maka ini negatifnya bisa diubah menjadi tambah gitu ya dengan membalik x1 dan x0-nya. Ini menjadi tambah, sedangkan ini jadi x0 dan ini jadi x1. Ini dibalik. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini juga kita punya x0. X0 yang ini kita akan buat memiliki sama-sama memiliki penyebut sehingga kita bisa gabungkan kedua fx0 ini. Nah, ini agar memiliki penyebut yang sama dengan fx0 yang ini, maka kita akan mengalihkan dengan x0 kurangi x1 dibagi dengan x0 dikurangi x1. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini, fx0 dikalikan dengan x0 dikurangi x1 dibagi dengan x0 dikurangi x1 ya. Ditambah dengan seterusnya ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita akan mengumpulkan fx0 ya, yang ini. Dan fx0 yang ini. Kita lihat juga bahwa penyebutnya sudah sama, sehingga kita hanya tinggal mengumpulkan saja ya. Nah, ketika kita kumpulkan atau distribusikan, bentuknya menjadi begini. x0 dikurangi x1 untuk yang bagian sini. Kemudian yang satu lagi adalah ditambah x ini ya, ini dikurangi x0 gitu. Penyebutnya tentunya sama.
Ini penyebutnya harus sama dulu baru bisa kita ubah atau kita distribusikan seperti ini. Dan selanjutnya fx1. Kita lihat di sini bahwa ada yang bisa kita buang, yaitu x0, dan ini negatif x0, ini habis ya. Dan kita bisa membuat ulang rumusnya menjadi fx0. Nah, ini kan negatif x1 tambah x ya, kita bisa buat menjadi x dikurangi x1. Nantinya dibagi dengan x0 dikurangi x1 ditambah dengan fx1 kali dengan x dikurangi x0 bagi x1 dikurangi x0. Nah, inilah rumus interpolasi Lagrange orde pertama. Nah, ini rumus interpolasi Lagrange orde pertama. Buat ketebalannya lebih besar ya. Nah, bagaimana dengan rumus interpolasi Lagrange orde kedua? Nah, orde kedua kita bisa lihat keteraturan di sini. Sebetulnya bisa diturunkan juga dengan cara yang sama, tapi cara mengingatnya kita langsung saja ke rumus ya. Bisa dengan mudah kita buat dengan keteraturan yang ada di sini. Ini kan dimulai dari fx0, kemudian fx1. Nah, karena akan ada 3 titik, maka kita juga pada orde kedua akan ada fx2 begitu ya. Jadi ada 3 titik. Jadi di sini akan ada fx0 begitu, dikalikan sesuatu yang kita belum tulis apa begitu ya. Kemudian juga akan ada fx1 dikalikan sesuatu yang kita belum tahu apa, dan juga akan ada fx2 yang tentunya sama dikalikan sesuatu. Nah, sesuatunya akan mirip seperti ini. Kita lihat keteraturannya ya. Nah, untuk yang atas fx0 ini akan dikali dengan x dikurangi x1. Karena ada 3 titik, maka ini harus dikali lagi dengan x dikurangi dengan x2. Sementara bagian bawahnya kita akan membagi dengan, nah ini x yang di atas ini akan kita ganti dengan, di sini kan x0, maka ini jadinya x0 dikurangi x1 dikali yang satunya lagi adalah juga x0 dikurangi x2. Jadi samakan dengan yang atas. Kalau ini x1 ini juga x1. Kalau yang ini x2 ini juga x2 begitu ya, tapi x yang di sini akan diganti dengan x0 begitu. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi? Kita kalikan dengan apa? Kita lihat keteraturan di sini, kita punya x kurangi x1 dan x kurangi x2, tapi tidak ada x dikurangi x0 begitu. Padahal kita punya depannya fx0. Oleh karena itu pada yang suku berikutnya kita juga akan menghilangkan x1-nya begitu. Jadi di sini x dikurangin x0, x0 ini kembali ada. Kalau di sini tidak ada, ini jadi ada. Dan x dikurangi bukan x1 tapi x2 begitu, karena x1-nya jadi tidak ada. Ini kan x0 tidak ada. Ini x1, seharusnya x1 ini jadi tidak ada. Nah, bawahnya bagaimana? Tinggal mengikuti yang atas, tapi x-nya diganti jadi x0 begitu. Bukan diganti dengan x0, tapi digantinya tentu saja dengan x1 ya, karena ini juga x1, ini x1, maka ini juga x1 dikurangi dengan x0 dikalikan dengan ini x di sini ganti dengan x1 sesuai dengan fx1-nya dikurangi dengan x2 begitu. Dan berikutnya juga pasti sudah bisa diduga ya, ini adalah x dikurangi, karena ini fx2 berarti x0 dan x dikurangi x1 gitu ya. Dan ini karena ini x2, maka ini juga x2 dikurangi x0 dan x2 dikurangi x1. Nah, inilah yang disebut dengan rumus interpolasi Lagrange orde keduanya. Ya, ini rumus
rumus interpolasi Lagrange orde keduanya. Nah, bagaimana dengan penggunaan rumus interpolasi Lagrange ini? Kita ambil contoh yang kemarin saja ya. Contoh kuis yang kemarin, yang ini pasti masih pada ingat ya. Ini mencari sin 0,26 radian ya, dengan menggunakan interpolasi kuadrat gunakan 5 angka di belakang koma. Kita akan pilih 0 agar mudah, 0,2 dan 0,4. Menggunakan interpolasi Lagrange orde 2, maka P2X akan menjadi, lihat, fx0, fx0. Kalau kita gunakan 0 ini ada sebagai fx0, maka ini jadinya 0 dikalikan apapun, pasti 0 ya, ditambah dengan fx1 ya, fx1 yang ini yaitu 0,19867 ya, 0,19867. Nah, ini kemudian dikalikan dengan X dikurangi X0 nya 0 dikalikan dengan X dikurangi X2, X2 nya adalah 0,4. Jadi seperti ini. Nah, sementara suku kedua adalah fx2 ya, fx2 nya adalah 0,38942 ya, 0,38942. Kita kalikan dengan X dikurangi dengan X0, X0 nya 0 lagi, kemudian X dikurangi X1, X1 nya 0,2 gitu ya, dibagi dengan, nah ini X2, X2 nya adalah 0,4. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, sementara untuk yang 0 dikalikan apapun, suku pertama ini habis ya tentunya. Nah, kemudian akan jauh lebih memudahkan kalau kita langsung substitusi saja X-nya adalah 0,26 ya, ini yang kita carinya. Nah, P2 sendiri ini adalah fungsi polinom pendekatan dari dengan sin X gitu ya. P2 ini tuh adalah fungsi polinom yang mendekati sin X, sehingga P2 ini bisa dibilang sinnya gitu, sinnya X-nya adalah 0,26, sehingga kita bisa tulis ya, sin 0,26 itu mendekati P2, yang P2 nya P2 0,26 gitu. Nah, sekarang kita substitusikan 0,26 nya ke sini sehingga didapatkan bentuk seperti ini ya. Ini cuma disubstitusi saja 0,26 nya ke X gitu ya. Nah, kemudian kita hitung yang dalam kurung dulu. Ini kurung yang besar 19867. Nah, ini kita hitung dulu 0,26 kurang 0,26 ya, dikalikan ini negatif 0,14 ya, jadinya adalah negatif 0,0364 ya, dibagi dengan yang bawah adalah 0,2 kalikan negatif 0,2, jadinya negatif 0,04 gitu ya, ditambah ininya 0,38, ini 0,2 kurang 0 dan 0,2 dan dikalikan dengan 0,0, jadinya 0,0156, 0,015. Sementara yang bawah jadi 0,08 begitu. Nah, kalau kita hitung semuanya ini dibagi kemudian kali bagi kemudian kali ya, dikalikan ini yang depan jadinya 0,18079 ya, untuk 5 angka di belakang koma, ditambah dengan tambah 0,07594 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,256 73 ya. Nah, ini hasil
perhitungan dalam menggunakan interpolasi Lagrange ya. Sekian, terima kasih.